Jadi materi logistik ini kita akan membahas jenis-jenis pengiriman dalam dunia ekspor. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen tahu gitu ya, kalau misalnya kiriman dari Indonesia ke luar negeri itu menggunakan apa sih? Sebenarnya ada dua guys. Yang pertama adalah udara, yang kedua adalah laut. Tapi kurang lebih 90% seluruh perdagangan internasional itu menggunakan laut. Kenapa? Pertama murah harganya, yang kedua barang yang diangkut itu besar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman juga kirimannya menggunakan udara. Tapi yang kalian harus perhatikan adalah kalau barang-barang yang menggunakan udara biasanya adalah barang-barang yang super expensive atau super mahal. Misalnya contoh yang kalian tahu benih lobster mahal. Meskipun ya satu kiriman itu satu benihnya itu kecil-kecil, tapi kan sekali kirim 300.000, 400.000 dan lain sebagainya. Karena kalau kita menggunakan udara biasanya dihitung adalah kilogram. Tapi kalau kita menggunakan laut yang dihitung adalah kontainer. Jadi satu kontainer muatnya 18 ton. Itu jauh lebih murah. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah tahu ada yang namanya air freight menggunakan udara dan ocean freight menggunakan laut, yang kalian harus paham di Indonesia, apalagi khususnya negara kita adalah negara kepulauan, negara maritim dengan 17.000 pulau. Artinya adalah memang laut itu dijadi makanan sehari-hari. Nenek moyang kita pun melaut. Yang kalian harus tahu adalah pelayaran di Indonesia itu juga berbeda dengan pelayaran internasional. Contohnya, pelayaran Indonesia, kalau kalian yang suka di jalan raya ya, kalian suka lihat kontainer-kontainer, terus ada yang namanya Tanto, terus ada lagi Spill, SPIL, yang warna hijau, terus ada lagi namanya Temas, yang warnanya abu-abu, Meratus, Mentari. Itu adalah pelayaran domestik yang mereka hanya mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lain, tapi masih di dalam Indonesia. Yang tadi gue cerita soal materi sebelumnya, pengiriman dari desa yang di luar Pulau Jawa, itu kan tadi gue bilang, contohnya ya, dari Toraja ke Makassar, dari Makassar ke Surabaya biasa menggunakan pelayaran domestik, menggunakan Temas, menggunakan Meratus atau Tanto dan lain sebagainya. Pas nyampe Surabaya, itu biasanya guys, bukan biasanya sih, lebih tepatnya udah pasti itu kontainer. Jadi kontainer domestik sama kontainer internasional itu biasa buntut sama buntutnya tuh ketemu pintu ya, karena mereka kan pintunya sama-sama dibuka. Habis itu nanti baru dipindah barangnya dari kontainer domestik dipindah ke kontainer internasional. Pemindahan barang ini namanya rework atau dikerjakan ulang, rework. Nah, rework itu pasti kalau misalnya kalian dari kiriman dari luar Pulau Jawa gitu ya, terus ke pelabuhan di Surabaya atau di Jakarta, itu udah pasti rework. Dia akan buntut ketemu buntut, pindah ke kontainer internasional. Pelayaran internasional, kalian pasti paham banget, kan lebih sering lihat karena internasional jauh lebih banyak di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nama pelayarannya adalah Maersk, MAERSK, Maersk dari Denmark, Copenhagen. Ada lagi namanya ONE gitu ya, dari Jepang. Ada lagi Yangming, COSCO, Spill, CMA CGM, Hapag-Lloyd, terus ada Emirates dan lain sebagainya. Itu adalah pelayaran internasional. Jadi ketika kalian udah belajar soal materi ini, terus kalian jalan ke jalan raya dan kalian lihat kontainer terus ada namanya, kalian langsung tahu itu kiriman domestik atau itu kiriman internasional. Jadi kurang lebih seperti itu jenis-jenis pelayaran yang akan kita pakai untuk kebutuhan ekspor. Oke guys, jadi kita akan perdalam lagi materi-materi selanjutnya, mulai dari bisnis, dokumentasi, pembayaran, promosi, dan lain sebagainya. Oke guys, yang penting tetap stay tune dan tetap fokus. Bye-bye.